Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Negosiasi kontrak baru Alexander Isak buntu, Arsenal mulai siaga. Negosiasi kontrak Newcastle dengan Alexander Isak telah menemui jalan buntu yang membuat Arsenal dalam keadaan siaga menjelang bursa transfer Januari. Hanya ada sedikit kemajuan dalam pembicaraan untuk mengamankan Isak dalam kontrak baru dan Talksport menyatakan bahwa tidak ada tanda-tanda yang jelas bahwa Newcastle akan membuat terobosan. Laporan tersebut menambahkan bahwa kebuntuan tersebut telah membuat Arsenal waspada. Dengan Isak tidak mau mempertimbangkan perpanjangan kontrak, kecuali jika dia dijadikan sebagai pemain dengan gaji tertinggi di Newcastle. Isak juga menuntut klausul pelepasan dalam kesepakatan baru. Baik Arsenal dan Tottenham dikatakan mengajukan penawaran senilai 100 juta pound sterling untuk Isak di musim panas. Namun, Eddie Howe bersikeras bahwa sang penyerang tidak akan dijual dan Newcastle berhasil mempertahankan pemain andalannya itu untuk satu musim lagi. Kontrak Isak saat ini yang ia tanda tangani pada saat kedatangannya di Newcastle dari Real Sociedad berlangsung hingga 2028. Diklaim bahwa Benjamin Sesko tetap berada dalam radar Arsenal setelah The Gunners gagal mendapatkan penyerang RB Leipzig berusia 21 tahun itu pada bursa transfer musim panas. Pemain-pemain seperti Victor Osimhen, Dusan Vlahovic, dan Viktor Gyökeres juga telah dikaitkan dengan raksasa London Utara dalam beberapa bulan terakhir. Klausul rilis Juan Garcia turun di Januari. Arsenal tertarik. Menurut laporan dari Mundo Deportivo, klausul rilis Juan Garcia akan turun dari 25 juta euro menjadi 20 juta euro pada jendela transfer Januari mendatang. Ini memberikan peluang bagi Arsenal untuk mendapatkan kiper Espanyol tersebut dengan harga lebih murah. Juan Garcia saat ini telah menunjukkan performa luar biasa di La Liga dan dianggap sebagai salah satu kiper terbaik di liga tersebut. Dengan nilai klausul rilis yang lebih rendah pada Januari, Arsenal bisa mendapatkan jasanya hanya dengan 20 juta pound sterling sebelum 15 Januari, sebelum harga kembali naik menjadi 25 juta pound sterling. Disebutkan juga menyebutkan bahwa klausul rilis kiper Espanyol tersebut akan naik kembali menjadi 25 juta pound sterling jika ia dipanggil ke tim nasional Spanyol yang bisa meningkatkan persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya. The Gunners tampaknya serius dalam mempertimbangkan Garcia sebagai opsi kiper masa depan. Apalagi setelah Aaron Ramsdale meninggalkan klub untuk mendapatkan waktu bermain lebih banyak di Southampton. Posisi kiper cadangan menjadi salah satu fokus utama bagi Arteta. Namun, Garcia bukan satu-satunya opsi yang dipertimbangkan Arsenal. Kiper Napoli, Alex Meret, juga dikaitkan dengan potensi kepindahan ke Emirates Stadium. Arsenal harus berhati-hati saat melawan Bournemouth yang haus gol. Arsenal kembali beraksi Sabtu malam melawan Bournemouth di Vitality Stadium. Apa yang menurut sebagian besar Gunners adalah pertandingan sederhana bisa jadi sulit. Manajer Bournemouth, Andoni Iraola, mendorong para pemainnya untuk tampil klinis melawan Arsenal. Bournemouth hanya mencetak 8 gol dalam 7 pertandingan musim ini, dan ada kekhawatiran bahwa mereka seharusnya mencetak lebih banyak gol, mengingat 13 peluang emas yang mereka lewatkan. Dengan hanya 2 kemenangan sejauh ini, mereka mungkin akan lebih baik jika mereka mengubur peluang mereka. The Cherries ingin terjadi perubahan, dan pelatih kepala mereka, Iraola, yakin bahwa jika skuadnya bisa tampil klinis, dimulai dengan pertandingan melawan Arsenal, mereka akan mampu bersaing dan membuahkan hasil. Manajer Cherries mengatakan kepada BBC setelah kekalahan tipis Leicester, "Sulit untuk dijelaskan, Anda harus mencetak gol. Kami memiliki gol yang dianulir, membentur tiang gawang, mistar gawang, kami memiliki cukup peluang untuk memenangkan pertandingan." Statistik Bournemouth versus Arsenal. Bournemouth dan Arsenal akan berjumpa di Vitality Stadium pada pekan ke-8 Premier League 2024-2025. Pertandingan Liga Inggris antara Bournemouth versus Arsenal ini
dijadwalkan kick-off Sabtu 19 Oktober 2024 jam 23.30 waktu Indonesia Barat. Dalam laga kandang versus Arsenal di Premier League musim lalu, Bournemouth kalah telak tanpa bisa mencetak gol. Bournemouth kalah dengan skor 0-4. Bournemouth kalah 8 kali dalam 9 laga terakhir versus Arsenal di semua kompetisi resmi. Bournemouth baru menang 2 kali di Premier League musim ini. Bournemouth selalu kebobolan 1 gol dalam 3 laga kandang terakhir di Premier League. Arsenal belum terkalahkan di Premier League musim ini. Arsenal menang 11 kali dalam 13 laga terakhir di Premier League. Arsenal selalu mencetak minimal 2 gol dalam 20 dari 25 laga terakhir di Premier League. Arsenal pun selalu menang dalam 5 laga terakhir versus Bournemouth di semua kompetisi resmi. Arsenal selalu menang dengan mencetak minimal 2 gol dalam 3 laga terakhir. Arsenal selalu menang dengan mencetak minimal 2 gol dalam 3 laga tandang terakhir versus Bournemouth di semua kompetisi resmi. Arsenal selalu clean sheet dalam 2 laga tandang terakhir versus Bournemouth di Premier League. Musim ini kesempatan terakhir Arsenal juara Premier League. Dalam 2 musim terakhir, The Gunners selalu finish di posisi kedua di belakang Manchester City. Pada musim 2022-2023, Arsenal tertinggal 5 poin dari tim asuhan Pep Guardiola, sementara musim lalu jarak itu menyempit menjadi hanya 2 poin. Meskipun kesenjangan tersebut semakin mengecil, Ryan Bertrand menegaskan bahwa musim ini harus menjadi titik balik bagi Meriam London. Bertrand yang berbicara kepada Ladbrokes bahkan memberikan sinyal bahwa kegagalan untuk memenangkan gelar kali ini bisa memicu perubahan besar di klub, termasuk kemungkinan hengkangnya Arteta dan beberapa pemain kunci. Jika Arsenal tidak memenangkan Premier League musim ini, maka mereka mungkin tidak akan memenangkannya dalam waktu dekat, ujar Bertrand. Menurutnya, The Gunners saat ini memiliki momentum, tetapi tekanan untuk meraih gelar semakin besar karena sudah lama tidak menjuarai liga. Ryan Bertrand membandingkan situasi Arsenal dengan Liverpool yang sebelumnya juga berjuang keras mengejar Manchester City. Ini mirip dengan saat Liverpool mengejar Manchester City. Arsenal telah menjadi tim yang selalu mendekati, menunjukkan performa hebat, tetapi pada akhirnya selalu gagal. Mereka masih memiliki kebersamaan, semangat, dan ambisi. Tetapi saya tidak yakin berapa lama itu bisa bertahan sebelum mereka mulai lelah, tambah Bertrand. Jika mereka tidak memenangkannya tahun ini, maka saya pikir Anda akan melihat beberapa perubahan di klub itu dan sedikit kelelahan. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!